Halo, selamat datang di Nara Talks. Kurang dari 44 hari lagi kita akan menatap pilkada serentak yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang, di mana pada salah satu pilkada itu Kalimantan Utara khususnya akan menyelenggarakan pemilihan bupati, khususnya Kabupaten Bulungan. Saat ini telah hadir bersama saya salah satu paslon ataupun salah satu calon bupati Kabupaten Bulungan periode 2021-2024, ada Bapak Sigit Muryono. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ya, sehat nih. akhir-akhir ini Pak Sigit terus bergerilya untuk mencari suara nih Pak ya. Insya Allah. Ya. Berjuang dan berperang di lapangan. Ya, kami mengalir saja Mas. Jadi, mengalir saja. Hidup ini kan ada yang menjalankan. Ya, jadi kita tinggal menjalani saja. Sebelumnya terima kasih nih Pak Sigit sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir di Nara Talks, karena memang narahubung.id secara khusus ingin mengulas calon bupati kita, khususnya dalam program kenal calon. Nah, artinya kita ingin mengorek-ngorek nih cerita dari Pak Sigit yang mungkin belum banyak orang ketahui. Nah, mungkin Pak bisa diceritakan sedikit nih, Pak Sigit masa kecil itu seperti apa sih? Lahir di mana mungkin bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih saudara sebangsa setanah air dan khususnya saudara-saudara serta teman-teman kaula muda di Kabupaten Bulungan. Assalamualaikum. Nama lengkap saya Sigit Muryono. Saya masa kecilnya saya habiskan di desa Mas. Saya lahir 21 Mei tahun 1960 di daerah tertinggal di Kabupaten Pacitan, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Gunung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, ayah saya seorang kepala sekolah SD waktu itu, dan ibu saya ibu rumah tangga. Saya hidup di saya lahir di 18 km dari ibu kota kecamatan. Dan tidak ada kendaraan waktu itu. Kalau saya ke ibu kota kecamatan, saya ikut kakek saya. Kebetulan kakek saya itu pelihara kuda, dan buyut saya juga seorang kepala desa, turun temurun sampai hari ini pun masih saudara kami. Jadi saya lahir di situ Mas, jauh sekali. Saya ketika usia berapa ya, 4 tahun lah kali ya, 3-4 tahun, kakek saya yang asli itu transmigrasi ke Sumatera. Jadi saya ini cucu transmigran rupanya. Tapi saya tetap tinggal di desa itu karena ayah saya masih menjadi kepala sekolah di desa itu, dan ibu saya itu diambil anak oleh kakaknya kakek saya yang asli. Ya, seorang kepala desa begitu. Kemudian setelah saya usia 5 tahun, lewat beberapa bulan, ayah saya dipindahkan ke ibu kota kecamatan. Maka kami dengan adik saya 3 orang, 2 orang waktu itu adik saya baru 2 orang itu ikut ayah saya pindah ke ibu kota kecamatan. Nah, mulai dari situlah saya mulai sekolah. Jadi sebelumnya saya nggak sekolah karena pertama umurnya belum, yang kedua tinggalnya terlalu di kampung, tidak ada sekolah TK, nggak ada, adanya langsung SD. Nah, masuk SD belum cukup umurnya. Nah, itu masa kecil saya ketika saya memulai sekolah di ibu kota kecamatan itu. Di situ ada TK, namanya TK Marti Putra, dan saya sekolah di situ 1 tahun. Kemudian saya sekolah di SD sampai lulus di SD tahun 72. Itu sebatas sampai SD saya habiskan di ibu kota kecamatan itu, dan banyak hal menarik karena sekolah kami itu kan mantan sekolah Belanda, dulu zaman sekolah Belanda. Jadi banyak alumni di SD kami itu yang ada yang jadi jaksa, bahkan ada yang jadi anggota DPR MPR waktu itu. Saya bangga sekolah di situ karena di kota kecamatan ternyata penuh kenangan yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh yang memang sekolah di SD itu. Kalau yang jadi tentara, polisi nggak terhitung ya. Jadi pokoknya banyak melahirkan pemimpin-pemimpin lah SD itu.
Nah itulah cerita kecil saya, dan pada putaran berikutnya ternyata kepala sekolah berikutnya itu ayah saya di SD itu. Di SD yang Saya sama. di SD yang tempat saya sekolah, tapi zaman saya belum. Ayah saya di SD 03, saya sekolah di SD 01. Nah, ketika saya sudah lulus SD baru ayah saya pindah ke situ dan saya melanjutkan ke SMP. Artinya Pak Sigit mempunyai orang tua yang berlatar belakang memang seorang guru, Pak. Seorang guru, seorang pendidik. Seorang pendidik Ya. yang kemudian cukup berpengaruh signifikan membentuk Pak Sigit sampai hari ini ya. Ya betul, dan memang ayah saya itu memberikan pendidikan itu tidak tidak tahu kalau itu sebuah pendidikan. Karena waktu saya masih kelas 2 SD itu nggak tahu ayah saya itu tiba-tiba pulang dari sekolahan tuh bawa kambing. Untuk apa saya pikir, hanya bilang begini, kamu pelihara kambing ini biar nggak tahu, tugas kamu tidak ada tugas lain selain memberi makan kambing ini. Setelah saya pikir, oh ternyata itu adalah pendidikan, sebuah pendidikan untuk melatih bertanggung jawab. Nah maka sejak itulah saya bertanggung jawab, satu kambing itu harus kenyang, tidak boleh tidak kenyang dalam sehari. Jadi kalau kelas 2 sampai kelas 3 SD itu menghidupi satu kambing itu menurut ayah saya mungkin rasional, bisa dan mampu, karena kambingnya belum kambing yang besar kan, masih anak kambing yang sudah lepas dari nyusu ini. Nah itu ternyata mampu saya pelihara sampai kelas 5 dan itu sudah beranak, sudah banyak. Ketika saya kelas 5 sudah jadi 5 kambing-kambing. Dan itu jadi pelajaran sangat Dari berharga. pelajaran berharga. Oh ini saya dulu ya pertamanya nggak suka saya. Kan kawan pada main, kenapa saya harus cari rumput? Gitu. Ternyata disitulah sambil bermain juga sambil mencari rumput. Nah itu pelajaran yang luar biasa buat kami di internal keluarga. Kemudian adik saya yang nomor 2 itu hanya diberi tugas kandang ayam itu dikasih tutup begitu, ditarik, kalau ditarik ayamnya keluar semua. Nanti tugasnya hanya itu, pagi-pagi narik kandang ayam terus ayamnya keluar. Nanti sore dia tunggu sampai dihitung berapa ayam yang masuk, tutup lagi. Dan itu nggak tahu ya, saya bersama 2 adik saya, waktu itu baru 3 anaknya, itu merasa happy saja, senang begitu. Dan bahkan sambil main-main gitu ya. Jadi kambingnya tuh diajak kemana kemari main gitu, jilat-jilat gitu kan. Wah itu senang. Dan itu ternyata kita itu kan mencintai sesama hidup gitu. Itu kan makhluk hidupnya harus kita cintai. Artinya banyak nilai kemudian yang bisa diambil ya, setelah saya dari kegiatan sederhana itu. Betul. Kan? Setelah dewasa saya baru itulah maknanya. Setelah saya besar, setelah saya kuliah itu baru itu maknanya baru paham. Ketika saya kelas 1 A, ingat itu. Satu kelas isinya 38. Itu pemilihan ketua kelas waktu itu. Saya terpilih jadi ketua kelas. Dan ketika jadi ketua kelas itu diminta untuk pidato. Program rencana ke depan. Ketua kelas aja pakai pidato, jawab saya gitu kan. Lalu ternyata wali kelas saya itu seorang pembina OSIS yang memang pandai. Lalu saya memberanikan diri pidato. Terus beliau bilang, kok kamu biasa pidato? Iya, saya ketika perpisahan SD, saya memang mewakili kelas 1 sampai kelas 5, melepas kakak-kakak kelas 6 yang lulus, sayalah yang mewakili itu, dan saya pertama kali pidato di kelas 5 depan orang banyak. Maka ketika di SMP, saya sudah terbiasa kelihatannya pidato itu. Sehingga saya oleh wali kelas saya itu diusulkan untuk ikut jadi pengurus OSIS di SMP, meskipun saya baru masuk kelas 1 gitu. Ya saya jadi pengurus OSIS tapi tidak ketua, karena baru kelas 1. Ketua itu kan harus kelas 2. Benar. Tetapi saya punya usul, kalau dulu bagi rapot itu setahun 3 kali, namanya catur bulan 1, Cawu 2, Cawu 3. Saya siap jadi ketua kelas. Setelah bagi rapot, saya usul, Pak, sebaiknya sudah dibagi rapot ini ganti ketua kelas. Loh kok harus ganti, kenapa? Ya ganti yang lain biar pengalaman memimpin gitu kan. Wali kelas saya setuju. Dan itu menjadi model di SMP itu, bahwa dalam satu kelas, 1 tahun di kelas itu
ketua kelas berganti 3 kali. 3 kali. Cau 1, Cau 2, Cau 3. Yang memulai saya usul itu. Padahal saya mungkin belum berpikir itu, saya asal jawab aja. Biar bergantian Pak, yang lain ikut merasakan. Padahal saya akhirnya usulan diterima. Padahal pikiran saya capek jadi ketua kelas, pikiran saya gitu kan. Tapi ternyata menjadi model. Dan sampai kami lulus itu dibudayakan. Nah barulah setelah kelas 2 saya diminta untuk calon ketua OSIS, lalu menyampaikan gagasan, bukan visi misi dulu, nggak ada itu ya, pokoknya gagasan apa. Saya menyampaikan itu dan akhirnya saya juga menjadi ketua OSIS yang mengantarkan saya ketika lulus SMP. Saya berkeinginan melanjutkan di luar daerah, tidak di tempat saya itu. Sehingga saya melanjutkan pendidikan ke Jawa Tengah. Semua orang melanjutkan ke SPG. Semua teman-teman saya dari 80 alumni itu mungkin 60 lebih ya yang masuk SPG. Mengingat setelah SPG langsung bisa berkarir Pak ya. Langsung diangkat. Tapi saya berpikir lain. Saya ingin jadi teknisi. Maka saya sekolah ke STM. Nah di STM itu betul-betul nggak berkutik saya. Karena itu dunia lain, asing bagi saya. Pertama badan saya tidak terlalu kuat seperti yang lain. Waktu itu saya kurus tinggi begitu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan bengkel itu selalu menambah waktu, tidak selesai tepat waktu, khusus praktek. Tapi kalau teori saya selalu berlebih waktunya. Itu bedanya dengan kawan-kawan yang lain. Kawan yang lain teori kurang waktu, tetapi kalau praktek waktunya singkat karena memang kuat. Ternyata sekolah di STM jurusan mesin waktu itu yang penting bodinya kuat karena tiap hari nanggem gitu kan. Wah saya itulah mulai saya merasa wah jadi teknisi ternyata berat. Maka setelah lulus STM saya tidak melanjutkan ke STM jurusan mesin. Saya mendaftar ke Akademi Militer. Ya, tetapi Tuhan menghendaki lain. Boleh dikatakan gagal lah atau tapi semua proses sudah sampai di Magelang. Makanya sering saya ngobrol, Anda ragu-ragu lebih baik kembali, lebih mandi keringat dan dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Karena kami sudah berada di Magelang itu, tetapi tidak lanjut. Akhirnya saya memilih kuliah begitu Mas. Artinya setelah menuntaskan jenjang di SMA, Bapak melanjutkan kuliah. Ya, sebelum memang masuk secara total Pak ya di dunia akademis. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, kuliahnya di mana sih dulu? Saya ini termasuk orang yang tidak betah kuliah. Sehingga saya bermacam-macam perguruan tinggi saya masuki. Alhamdulillah saya mempunyai ijazah perguruan tinggi itu 8 Mas. 8? Ya, dengan yang tidak hobi kuliah tadi, tidak suka itu ternyata saya malah memperoleh ijazah banyak. 8. Saya awali setelah gagal di Akabri, saya mendaftar di FKIE, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta IKIP Surakarta. Nah, yang buka tinggal satu-satunya jurusan matematik. Dari 86 yang mendaftar itu diterima 6 orang karena sudah gelombang 3. Nah, saya itu nomor 6. Hampir enggak diterima, tapi saya jalani saja. Tapi setelah itu saya kuliah, saya ikuti dulu sistemnya sistem blok. Semester 1, semester 2 begitu, nanti diumumkan berapa yang lulus, berapa yang tidak. Saya dari 15 mata kuliah yang diberikan, dulu itu masih 15 mata kuliah. Satu saja nggak lulus saya. Pendidikan khusus namanya, khusus pendidikan keagamaan yang dikaitkan dengan pendidikan kemuhammadian. Tapi saya bertahan sampai semester 5. Ketika saya semester 2, semester 3, saya harus ngambil semester 1 mata kuliah itu. Dan saya termasuk yang mendapat beasiswa di situ, meskipun satu mata kuliah itu selalu tidak lulus. Ya, itu karena memang saya harus mendalami itu, bukan saya bodoh atau dosennya killer, enggak. Memang saya harus mendalami itu karena ternyata setelah saya tanya harapannya saya bisa menjadi kader di kampus. Saya baru paham setelah saya keluar.
Jadi selama di situ saya nggak lulus itu, saya pikir dosennya benci sama saya pikir saya tidak mampu, ternyata enggak. Memang semester 1 harus dibuat 2 kali, saya baru lulus. Semester 2, kan adanya ganjil aja mata kuliah. Semester 3 2 kali baru saya diluluskan. Semester 5 juga begitu. Saya sempat tanya setelah saya keluar. Karena semester begitu saya kan mencari jalan keluar. Saya bosan kuliah begini, kapan kerjanya? Akhirnya saya keluar dan mendaftar lagi. Saya di IKIP Semarang, IKIP Negeri Semarang, dengan fakultas dan jurusan yang sama, matematika juga. Tapi ternyata saya diterima dan semua transkrip saya masukkan, diakui sesuai itu, karena hanya perlu 40 SKS. Sementara saya sudah dapat lebih dari 40 SKS. Saya sudah 80 waktu itu. Jadi semua mata kuliah sudah lulus ternyata. Lalu ngapain saya? Gitu. Nunggu semester genap PPL, praktek lapangan. Maka saya kembali ke kampus itu, ke kampus yang lama tadi. Ya, jadi kalau nggak ada mata kuliah PPL, saya kuliah ke Solo, gitu kan, bolak-balik. Akhirnya ya menjelang ujian sarjana muda, saya lulus juga di IKIP Semarang. Begitu lulus, karena lulus langsung mendapat SK, ya saya tinggal lagi, nggak selesai lagi yang ini. Dan saya kebetulan dari 5 kelas itu, kelas A sampai kelas E, itu saya diangkat ketua komisariat tingkat. Dan saya sibuk untuk ngurusi mahasiswa, ngurusi kegiatan, bukan ngurusi kuliah. Saya sudah semester 5, kuliah lagi semester 1-2, ya banyak mata kuliah yang tinggal mengulang. Sehingga saya di situ dipercaya oleh dekan untuk menjadi koordinator, pertama koordinator studi lapangan ke Jogja, ke IKIP Jogja. Dan itu ada D1, ada D2, ada D3. Tapi dengan aklamasi memilih saya ketua koordinatornya, sehingga ketika di IKIP Jogja itu mewakili rombongan yang D1, D2, D3 itu 8 kali 40 ya, berapa itu? 8 kali 320, saya ketua rombongannya. Dan saya di depan rektor IKIP Jogja waktu itu, sambutan ketua rombongan katanya begitu. Ya saya sambutan saja. Padahal saya ini lulusan D1 ya, tapi harus berpidato di depan rektor, di depan rektor IKIP Jogja dan rektor kami. Di samping ini mahasiswa 320 kan, lalu masing-masing ada angkatan, ada pembimbingnya. Ya mungkin hampir 400-an lah ya. Saya pidato di situ, lalu mendapat kepercayaan bahwa seharusnya saya melanjutkan, tapi saya memilih untuk bekerja karena saya tadi kan tujuannya pindah itu biar cepat kerja. Nah itulah awal saya kuliah dan sampai mendapat ijazah D1 saja. Kemudian diangkat di Sumatera, di Bengkulu, di daerah Trans, tidak ada di peta. Nah itu tepatnya jadi guru SMP negeri. Dan akhirnya saya tidak puas dengan D1 itu, saya kuliah lagi. Pertama, saya kuliah di UT untuk melanjutkan ke D2. Dan kedua, saya menyelesaikan sarjana muda yang tertinggal tadi. Saya kuliah double lapis. Alhamdulillah antara D2 UT dengan sarjana muda saya itu selesai pada tahun yang bersamaan. Jadi tahun 86 saya mendapat ijazah 2 lagi, D2 dan sarjana muda. Nah itu masalah sekolah sudah panjang saya nyampaikan. Cukup panjang ya, artinya kalau kita menyimak perjalanan pendidikan seorang Sigit Muryono ini memang cukup berliku-liku juga, dimana juga di beberapa titik cukup mengambil risiko karena mengambil jurusan yang memang cukup tidak disukai, berbeda-beda, tidak linear, dan kemudian sukses mendapatkan 8 ijazah yang membuat seorang Sigit lebih mantap dalam membangun karir. Nah, sekarang kita bicara soal karir, Pak. Seorang Sigit hari ini dikenal orang yang memang aktif di dunia pendidikan. Selain itu juga seorang akademisi. Bagaimana kemudian Bapak bisa menjalankan dua bidang ini? Bagaimana awal membangunnya, Pak? Ya, kalau soal karir, saya orang yang tidak terlalu ambisi untuk menjadi apa-apa. Saya jalani saja
bagaimana perjalanan itu, bagaimana itu dijalankan. Kami hanya menjalani. Saya ingin sampaikan, diawali tahun 81 sebagai guru SMP tadi di Trans Bengkulu Utara, tepatnya Lubuk Durian. Kemudian di usia 26 tahun saya menjadi kepala SMP di situ, di Lubuk Durian juga. Lalu tahun 88 saya dipindahkan menjadi guru SMA Negeri 3 Bengkulu. Dan istri saya dosen di Universitas Bengkulu di jurusan Bahasa Inggris. Maka ritme kerja dengan keluarga menjadi stabil dibanding sebelumnya karena kita berada di ibu kota provinsi. Jadi antara tempat kerja saya dengan istri saya itu hanya beda kecamatan, tapi kecamatan ujung dan ujung, tapi tidak masalah dalam satu kota. Nah, itulah saya mengawali tertarik untuk menjadi seorang akademisi. Tapi karena saya harus melanjutkan ke Jakarta dan saya di Jakarta itu sambil kuliah saya bekerja di ASEAN Development Bank tadi sambil mengajar beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Salah satunya saya ngajar di STAINU, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nahdlatul Ulama, kampusnya di PBNU. Ya, itu awal-awal saya ikut merintis itu dan saya juga menjadi peneliti di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Sebagai peneliti saja, bukan ahli Al-Quran. Nah, itu selama saya di Jakarta. Saya ngajar beberapa perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Nah, setelah saya lulus, ini bicara karir ya, saya tidak dikembalikan ke kampus, ke Bengkulu. Saya tahun 2005 ditugaskan oleh Pak Sekjen untuk menjadi kepala bidang madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum di Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Utara ini dulu masih ikut Kalimantan Timur, sehingga sebagian orang-orang tua dulu mengenal saya sebagai kepala bidang. Misalnya ke Sebatik, orang Sebatik memanggil saya Pak Kabid, kapan datang sampai hari ini? Karena ketika saya sering ke Sebatik atau ke Bunyu, manggilnya Pak Kabid, kapan ke sini? Misalnya ke Khairat Bunyu, ya manggilnya Pak Kabid. Ya, itu karena saya dulu datang ke sini dengan representatif kepala bidang madrasah. Saya hitung-hitung 13 tahun lebih ya di Kaltim. Ya, di Kaltim. Kalau ditambah konsultannya 15 tahun lebih. Kan 2002 sampai 2005 saya konsultan. Terus 2005 Kabid sampai 2016. Saya kembali ke Jakarta. Saya memang akan ditempatkan, tetapi belum sempat saya dilantik. Lalu Bapak Gubernur kita waktu itu Pak Irianto Lamri beritahu pada saya bahwa sebaiknya bergabung di Kalimantan Utara. Lalu menghargai senior dan juga kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan di Kalimantan Utara, saya setelah yang keempat kalinya diinformasikan, diberitahu bahwa sudah 4 kali memberitahu saya nggak enak juga dan saya juga ya sudah, saya ke Kaltara. Dilantiklah 12 Januari 2017 menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai akhirnya pada 2 Maret 2020 saya sudah dikembalikan ke Jakarta. Dan di Jakarta sebetulnya saya ditempatkan di UIN Bandung, dipekerjakan di sebuah universitas di Bogor dekat rumah saya. Tapi Tuhan menghendaki lain, maka saya pada 1 Juni memilih pensiun. Ya. Jadi saya sudah pensiun terhitung 1 Juni dengan pangkat 4E. Ya, insya Allah di PNS itu pangkat tertinggi yang 4E. Ya, meskipun guru besar juga hanya sampai 4E, nggak ada lagi setelah 4E. Nah, itulah karir perjalanan mulai dari guru SMP sampai saya pensiun 4E, dari 2A sampai 4E. Kalau di angkatan mungkin ya
dari Sersan 2 sampai ke Maijen lah ya, gitu. Kira-kira gitulah. Ya. Selama kurang lebih 3 tahun memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, apa kemudian yang menurut Pak Sigit signifikan selama kepemimpinan Bapak? Wah ya, harusnya orang yang menilai Mas. Tapi saya mungkin hanya cerita, nanti silahkan dijudge ya. Jadi pertama saya membenahi internal. Itu penting karena memang selama 2 tahun tidak ada kepala dinasnya. Sehingga masing-masing bidang barangkali karena tidak ada kepala dinas definitif, barangkali itu melakukan suatu langkah bagaimana pekerjaan itu terselesaikan, kan itu ya, terselesaikan. Karena kalau tidak selesaikan juga menjadi beban gitu. Maka yang saya lakukan adalah bagaimana saya menjadi pemimpin itu adalah sebagai mayoret gitu. Saya mayoret dalam harmoni sehingga semua perangkat, semua alat itu bisa berbunyi menjadi sebuah orkestra gitu. Jadi kami penting berbenah internal. Setelah internal terbenahi dengan baik, baru saya berbicara mengembalikan citra pendidikan ini pada 8 standar itu. 8 standar nasional pendidikan. Nah, itu yang pelan-pelan kami kembalikan. Dan ternyata itu bisa. Ya, tidak terlalu lama juga. Karena memang awal-awalnya pimpinannya ini keras, pimpinannya tegas. Sesungguhnya tidak, saya biasa saja. Saya stamina yang saya gunakan itu belum di atas 60%. Belum. Standar masih Pak? Masih standar yang saya lakukan itu. Karena saya biasa bekerja di atas itu. Tapi saya melihat situasi yang belum memungkinkan untuk gas terlalu tinggi, maka saya masih bertoleran. Apa yang lalu berikutnya yang saya lakukan setelah berbenah secara internal? Lalu berbenah secara struktural. Membenahi bahwa Kalimantan Utara ini secara geografis kan tidak sama dengan di Jawa. Maka dengan adanya 5 kabupaten kota itu perlu dibuat zona ya. Zona kewilayahan, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Maka saya berbenah bahwa perlu adanya cabang dinas. Maka harusnya satu cabang dinas itu kan membawai minimal 100 satuan pendidikan. Tetapi itu bila letak geografisnya seperti di Jawa. Nah, kita kan nggak mungkin. Totalnya saja SMA kurang dari 100. SMK sekitar 27, tidak mungkin. Maka yang kita gunakan pertama, Kaltara adalah provinsi baru. 2, Kaltara adalah provinsi yang berbatasan dengan negara asing. Kemudian Kaltara adalah beranda depan. Berangkat dari situ kami berargumen melalui Kepala Biro yang membidangi dan juga ke Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, kita bicarakan, kita seminarkan, kita diskusikan, akhirnya terjadilah persetujuan, komitmen bahwa di Kalimantan Utara bisa dibentuk cabang dinas, yaitu cabang dinas pendidikan dan kebudayaan untuk Malino, untuk Nunukan, dan untuk Tarakan. Sehingga jangkauan geografis yang begitu luas, sebagian bisa didelegasikan, tetapi tidak mutlak semuanya. Sebagian bisa didelegasikan ke 3 wilayah itu. Maka dari segi pengawasan berjalan dengan baik. Buktinya apa? Tahun pertama saya menjadi kepala dinas, bahwa itu tahun kedua UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Ternyata Kalimantan Utara 100% bisa UNBK. Nah, lihat zonanya ini kan tidak mungkin, tapi itu hal yang mungkin. Dan kita peringkat 2 untuk SMK, peringkat 3 untuk SMA setelah Jogja. Jadi itu sesuatu yang tadinya nggak mungkin. Ternyata dengan kesungguhan yang saya berikan motivasi kepada kepala sekolah senang dan berusaha. Senangnya saya tidak tahu, tapi yang jelas itu mampu dia lakukan. Misalnya contoh di Semenggaris, tidak ada
internet jaringan. Maka dia melakukan kerjasama dengan pos polisi, pos ramil. Itu kan pasti selalu ada satelitnya. Tinggal di-download, nanti offline kita kasih passwordnya bisa. Ternyata bisa. Nah itu sebuah yang tadinya keraguan tapi menjadi sebuah kepercayaan. Ini pertanyaan terakhir buat Pak Sigit sebelum memang kita tutup Naratalks malam ini. Akan seperti apa wajah Bulungan ketika memang amanah sebagai bupati itu di tangan Pak Sigit? Oh ya, terima kasih. Semua amanah insya Allah nanti kami jalankan dengan sebaik-baiknya karena niat tadi. Tetapi untuk menjalankan itu kan harus ada program. Setelah visi misi ada strategi, ada tujuan, lalu ada program. Nah di antara program itu ada program prioritas. Untuk merubah Bulungan menjadi maju bermartabat dimulai dengan 10 program prioritas. Saya sebut saja yang pertama adalah dari 10-10-nya itu saya beri nama depannya Bulungan semua. Bulungan semua. Saya jabarkan dulu, nanti jika ada pertanyaan pendalaman boleh sesi lain atau hari ini juga nggak apa-apa. Pertama, Bulungan berdaya saing. Bagaimana Bulungan berdaya saing itu? Yaitu menjadikan Bulungan itu mampu bersaing dengan 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini. Syukur kalau bisa berdaya saing dengan kabupaten di provinsi lain. Kedua yaitu Bulungan agamis. Bulungan agamis dengan Bulungan berdaya saing melalui sektor pendidikan nggak boleh dipisahkan. Apa itu Bulungan agamis? Pendidikan ini kan harus menyiapkan generasi muda sebagai pemimpin bangsa, pelanjut perjuangan kita, dan pengisi pembangunan. Nah, kalau pelanjut perjuangan kita dan kepemimpinan kita mengisi pembangunan itu tidak dibekali dengan moral, akhlak yang mulia melalui pendidikan agama, tentu ini membahayakan. Pendidikan agama dan keagamaan itu kan harus diajarkan, dilatihkan, dididikkan, dipraktekkan, diamalkan agar generasi muda kita tidak tersangkut narkoba. Narkoba sering saya plesetkan, negara akan roboh karena orang-orangnya bejat akhlaknya. Yang ketiga itu Bulungan sehat. Bulungan sehat gimana? Intinya revitalisasi pelayanan di bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, Bulungan mandiri pangan. Itu kan belum maksimal. Maka ini kita melalui kemandirian pangan. Saya tanya, itu berarti perlu pelestarian dan menghidupkan kembali di sektor pertanian itu nanti sasarannya semuanya kepada petani. Secara kelembagaan, kemudian secara SDM, kemudian secara infrastruktur. 3 itu ya saya gambarkan. Semuanya disasarkan kepada petani. Berikutnya masih ada lagi Bulungan kreatif dan berbudaya. Contohnya di Bumi Rayu. Oh nggak bisa, mereka bikin batu bata. Itu kreatif. Bagaimana mewadahinya? Nah, kita bikinkan payung bahwa itu bisa dikelola oleh BUMDes, batu batanya itu, atau koperasi atau jenis lainnya yang itu punya payung kerjasama dengan properti. Ini kreatif, kerjasama properti dengan produsen batu bata, dibuat payungnya. Itu Bulungan kreatif. Tuh kalau berkebudayaan gimana? Kita punya budaya jatuh utang itu di Sajo itu udah warisan budaya tak budaya, dan pelakunya itu kan nggak pernah ada insentif. Beliau punya musik sahabat kita. Apa mas? Yang musik tradisional ya Pak, yang akan mau digelar Desember nanti itu. Musik alam Itu kan perlu dilestarikan. Berbudaya, pelakunya harus mendapat insentif dan harus disentuh. Ya, kira-kira seperti itu. Itu Bulungan berkebudayaan. Bulungan lancar. Nah, bagaimana Bulungan lancar? Kita upayakan antara ibu kota kabupaten sampai ke ibu kota kecamatan itu 80% lancar dan itu teraspal. Bagaimana caranya? Ya kita cari sinergi dengan bantuan keuangan di provinsi kalau ada. Kalau tidak bisa bantuan program, yang penting itu Bulungan menjadi lancar ke ibu kota kabupaten dan dirawat. Jangan hanya dibangun saja lalu tidak dirawat.
Nah perawatnya itu bisa ditaruh tiap kecamatan merawat sekian kilo bisa, atau memang di kabupaten sudah disiapkan memang khusus bagian perawatan jalan. Nah, ini bisa dilakukan, itu bulungan lancar lah maksudnya itu. Iya. Nah saya kira demikian perbincangan kita. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian Naratox kali ini bersama Sigit Muriono. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu. Semoga perjuangannya di politik bisa berjalan sesuai dengan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.